Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu lagi receiver yang mendukung Forever Server, yaitu Gold HD Hybrid atau Gold HD Hybrid. Sesuai dengan namanya hybrid, tentu saja receiver ini memiliki dua buah fitur yang unik. Bisa digunakan dengan tanpa menggunakan internet dan dengan menggunakan internet. Tanpa menggunakan internet ini merupakan fitur SDS yang sebelumnya belum pernah kita lakukan review dan membuat untuk receiver ini menjadi unik dan menarik untuk kita beli. Harganya pun saat sekarang ini lebih terjangkau ya, di kisaran 1 juta rupiah saja. Dan ini worth it untuk dibeli. Jika harganya terlalu tinggi, tentunya lebih baik kita membeli receiver yang sudah mendukung 4K ya. Jadi ini ada baiknya segera untuk dibeli saja. Dari segi kemasannya ya simpel saja, seperti yang kita lihat, tidak ada sesuatu yang istimewa. Kemudian hanya ada tulisan Gold HD Hybrid saja dan tulisan digital set top box. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jika kita perhatikan tidak terdapat USB Wi-Fi dongle-nya, namun tidak jadi masalah dikarenakan harganya yang terjangkau, murah sih menurut saya ya. Kemudian ini adalah buku atau kertas buku petunjuknya, bukan buku sih, namun ini adalah kertas manual saja cara penggunaan dari receiver ini, dan sekaligus ini juga bisa digunakan sebagai kartu garansi. Simpel saja sih ya, hanya satu lembar saja. Kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI yang biasa saja, namun sudah high speed, cukup tebal dan cukup lentur juga. Namun sayangnya belum dilapisi dengan gold plate, jadi ada baiknya ini diganti dengan kabel HDMI yang lebih baik. Dapat juga yaitu satu buah atau sepasang baterai AAA seperti ini. Kemudian untuk adaptornya sama seperti adaptor kebanyakan untuk receiver Forever. Outputnya itu adalah 12 volt 1,5 ampere. Jadi adaptor ini sering membawa kendala untuk receiver. Kadang-kadang receivernya menjadi booting dan seterusnya. Jadi ada baiknya diganti dengan yang 2 ampere saja. Secara quality build up sama seperti yang lain ya. Namun ini dibilang ringkih juga enggak ya. Sedang lah ya, sesuai dengan harganya. Dan untuk remote-nya jika diperhatikan kurang lebih hampir sama kali ya dengan Gold HD G7. Yang sebelumnya receiver tersebut juga sudah pernah kita lakukan review, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Quality build up, materialnya terbuat dari plastik, tidak ringkih juga, ini ada teksturnya jadi tidak licin, warnanya itu adalah hitam doff, sehingga kalaupun kita pegang, jejak jari kita tuh tidak gampang untuk menempel, jadi tidak terkesan kotor. Untuk tombol-tombol juga cukup empuk, tidak ada masalah sama sekali, dan malahan di sini terdapat lampu LED indikator. Dan ini sangat penting sekali, ini sebagai penanda bagi kita untuk menandakan apakah tombol ini berfungsi atau tidak, dan juga sebagai indikator untuk baterai yang kita pakai. Namun untuk remote ini tidak bisa dipakai atau digunakan sebagai pengganti remote televisi, mengingat tidak terdapat fitur infrared learning function. Dan ini adalah receivernya, dan untuk receiver ini terbuat dari full plastik semuanya. Untuk casingnya middle lah ya, atau di tengah-tengah, tidak ringkih dan juga tidak terlalu solid. Kemudian pada posisi bagian atas ini bisa dilihat ya, ini rancangannya itu heksagonal ya, jadi ada perpaduan dua buah warna, hitam doff dan hitam glossy, jadi terkesan dia itu mewah. Kalau saya tidak salah sih untuk StarSat SR200 juga seperti ini ya, silakan nanti dicek saja. Untuk front panel adalah seperti yang kita lihat. Nah, simpel saja, terdapat tulisan Gold HD Hybrid di sisi sebelah kirinya. Ini kalau menyala ini ada lampu LED indikator pastinya atau LED display. Dan juga sudah disertakan dengan 3 buah tombol utama, yaitu tombol panah ke atas, panah ke bawah, dan tombol power. Jadi kalaupun dengan tidak menggunakan remote control, harusnya untuk fitur-fitur pentingnya masih tetap bisa kita pakai. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian sebelah kanan, kemudian di bagian sebelah kiri juga terdapat ventilasi udara, begitu juga pada sisi bagian bawah juga terdapat ventilasi udara. Cukup banyak sih ya. Di bagian bawah ini pada bagian yang saya tunjuk, kemudian pada bagian atasnya juga ada. Kemudian juga terdapat pad yang terbuat dari busa sehingga dia tidak mudah untuk bergeser. Kemudian pada posisi bagian belakangnya, nah, di sini mata saya langsung tertuju ke tuner. Ada 2 buah tuner atau dual tuner untuk receiver ini, makanya saya katakan dengan harga 1 juta itu merupakan harga yang
real menurut saya ya untuk receiver ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, jikalau harganya lebih daripada 1 juta, mungkin lebih baik kita mengambil yang receiver 4K-nya saja. Antena in dan RF in. Untuk RF in ini nanti kita bisa pakai untuk fitur SDS untuk mendownload data dari satelit ABS-2 Ku-band. Jadi bisa dihubungkan ke RF in ini saja. USB port kita hanya mendapatkan sebanyak 1 buah saja, sangat sayang sekali karena ini juga terpakai nantinya tentunya adalah untuk WiFi dongle. Kemudian ada RS-232, HDMI, kemudian AV out dan port untuk adaptor 12 volt. Jadi sayang sekali ya, cuman 1 saja port USB-nya di sini. Kalau kita pakai untuk USB dongle, jadi tidak bisa lagi kalau seandainya kita ingin mencolokkan flash disk. Jadi kelemahannya adalah di situ. Tidak terlalu tebal ya, hanya tipis saja. Nah, seperti ini ya. Mungkin kurang lebih ketebalannya itu hanya 2 cm. Jadi ruang boxnya ini tidak terlalu besar, oleh karenanya ventilasi udaranya dirancang banyak. Namun ada baiknya dikasih dengan kipas tambahan saja supaya sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar sehingga receiver ini menjadi lebih tahan lama. Baik, untuk fitur kelebihan kekurangan dari receiver ini kita akan cobakan dulu beberapa hari, setelah itu kita akan buatkan video tersendiri. Semoga saja video unboxing dan review singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.